Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Nafia, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 13 Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan terkait koneksi antar materi modul 3.1, yaitu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada pertanyaan pemantik. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Pertanyaan pemantik yang pertama. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Berdasarkan kutipan tersebut, tersirat bahwa segala sesuatu harus dipelajari dari hal yang paling mendasar dan utama. Seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu hal yang penting pada pembelajaran murid adalah etika, di mana etika mengandung dari nilai-nilai kebajikan universal yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Selain nilai-nilai kebajikan, dasar dari pengambilan keputusan adalah berpihak pada murid dan harus bertanggung jawab, sehingga saat dasar-dasar pengambilan keputusan sudah dipahami dan dimengerti, maka penyelesaian suatu permasalahan akan lebih mudah dan lebih terukur. Pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Prinsip yang dianut dalam pengambilan keputusan diantaranya adalah berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Dari ketiga prinsip tersebut disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang sedang terjadi. Lebih daripada itu, prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dengan berlandaskan prinsip dan nilai kebajikan yang sesuai, maka kita akan dapat mengambil sebuah keputusan yang lebih adil dan bijaksana dengan meminimalisasi konflik lanjutan yang merupakan dampak dari keputusan yang diambil, sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan tempat kita berada. Pertanyaan pemantik yang ketiga, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Dalam pembelajaran, terkadang kita menemukan suatu permasalahan yang terdapat di dalam kelas. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus senantiasa peka terhadap segala persoalan atau permasalahan yang terjadi, serta harus mampu untuk menyelesaikan dan mencari solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan yang diantaranya didasari oleh keberpihakan kepada murid, bersumber pada nilai-nilai kebajikan dari kesepakatan kelas yang ada, serta harus dapat dipertanggungjawabkan. Maka, secara tidak langsung, kita telah memberikan sebuah teladan kepada murid bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat. Pertanyaan pemantik yang ketiga, menurut Anda, apakah yang dimaksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Kutipan yang dimaksud adalah pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Menurut pemahaman saya, untuk memahami kalimat tersebut, maka pendidikan merupakan suatu proses menuntun siswa dengan penguatan karakter, norma-norma, sehingga akan menjadi generasi yang memiliki nilai moral, kebajikan dan kebenaran untuk menjalankan kehidupannya. Generasi yang akan datang adalah cerminan pendidikan saat ini, yang kita poles seperti membuat mahakarya terbaik yang akan mewarnai negeri ini di masa mendatang. Rangkuman kesimpulan pembelajaran atau koneksi antar materi. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara terkenal dengan semboyan Inarso Sung Tulodo
Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberikan teladan, di tengah membangun motivasi atau dorongan, di belakang memberikan dukungan. Sebagai pendidik, kita harus menyadari bahwa setiap murid membawa kodratnya masing-masing. Kita hanya perlu menuntun segala yang ada pada murid, mengarahkan dan memberikan dorongan supaya mereka dapat berproses dan berkembang. Dalam proses menuntun, murid akan diberi sebuah kebebasan. Dalam hal ini, guru sebagai seorang pamong dituntut untuk memberikan tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah, serta membahayakan dirinya, sehingga mereka menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Hal ini akan berdampak pada pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Maka, guru harus mampu mengambil keputusan yang berpihak kepada murid serta bijaksana. Sebagai pembimbing pembelajaran, sudah sepatutnya menerapkan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dengan menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip penyelesaian dilema, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang berikutnya adalah bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Perilaku seorang pendidik terkadang adalah cerminan dari nilai-nilai yang tertanam di dalam diri seorang tersebut. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang diambil ketika seseorang tersebut akan mengambil sebuah keputusan. Begitu pula dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran diri, dan keterampilan berhubungan sosial akan mendukung dalam mewujudkan sikap Tutwuri Handayani. Hal ini dapat dilakukan oleh seorang pendidik dengan memberikan dorongan secara moral maupun material bagi semua warga sekolah. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri pendidik akan mewarnai setiap pengambilan keputusannya. Jika kejujuran, integritas sebagai pendidik akan tergambar dalam keteladanan dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam setiap keputusannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam pembelajaran proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Seorang pendidik harus mampu mengetahui dan memahami kebutuhan belajar serta kondisi sosial dan emosional muridnya. Guru harus mampu membimbing murid untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Pentingnya pendekatan coaching dilaksanakan oleh guru sebagai coach. Guru akan menggali potensi yang dimiliki oleh muridnya dengan memberi pertanyaan pematik, sehingga murid dapat menemukan potensi dirinya untuk dapat menyelesaikan dan menemukan solusi dari permasalahannya. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik, maka keterampilan coaching akan membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan berbagai opsi dalam pengambilan keputusan. Coaching dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, yang akan berpengaruh pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dengan demikian, akan berpengaruh bagi peserta didik dalam proses pembelajarannya. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial dan emosional sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusannya. Dalam setiap pengambilan keputusan, wajib berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, serta regulasi yang ada dengan berpedoman pada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Melalui kedua dasar tersebut, kita dapat menganalisa sehingga dapat membedakan antara dilema etika ataupun bujukan moral. Kepekaan emosional seseorang akan menumbuhkan empati dan simpati, sehingga dapat menempatkan diri untuk bisa mengenal orang lain. Dengan rasa simpati dan empati,
kita dapat merasakan apa yang murid kita alami, sehingga kita dapat mengidentifikasi permasalahan dengan bijaksana di saat harus melakukan pengambilan keputusan. Guru yang berperan sebagai pemimpin pembelajaran akan bertindak atas dasar keberpihakan kepada murid. Dalam setiap keputusannya harus mempertimbangkan banyak hal yang bermuara pada murid, berbasis etika dan nilai kebajikan, serta berlandaskan 4 paradigma, yaitu individu versus masyarakat, rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran versus kesetiaan, dan jangka pendek versus jangka panjang. 3 prinsip yaitu prinsip berbasis hasil akhir, prinsip berbasis peraturan, dan prinsip berbasis rasa peduli. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pendidik harus mampu melihat permasalahan yang dihadapi. Apakah permasalahan tersebut merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Dengan nilai-nilai yang dimiliki seorang pendidik tersebut, baik nilai inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif, seorang pendidik harus mampu menuntun muridnya untuk dapat mengenali potensi yang dimiliki dalam mengambil keputusan dan mengatasi masalah yang dihadapi, sehingga dengan nilai-nilai tersebut yang merupakan landasan berpikirnya akan cenderung pada prinsip melakukan demi kebaikan banyak orang, menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam diri, dan melakukan apa yang kita harapkan orang lain akan lakukan kepada diri kita. Maka seorang pendidik akan dapat mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab melalui berbagai pertimbangan dan langkah pengambilan serta pengujian sebuah keputusan terkait permasalahan yang terjadi. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula, yakni harus disesuaikan dengan situasi serta kondisi yang sedang dialaminya dengan berlandaskan nilai-nilai dari kebajikan universal. Saat keputusan yang diambil sudah tepat, maka keputusan tersebut dapat mengurangi, bahkan menghilangkan dampak negatif atau kontradiktif dari keputusan tersebut, sehingga akan tercipta suatu lingkungan dan kondisi yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kemudian tidak akan menimbulkan banyak pihak yang dirugikan dari keputusan yang telah diambil. Bahkan akan menimbulkan solusi yang berpihak pada setiap pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang berikutnya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjelaskan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Pengambilan keputusan yang dilakukan berlandaskan atas 3 prinsip penyelesaian dilema, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, ataukah berpikir berbasis rasa peduli. Pemilihan prinsip tersebut tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Meskipun setiap keputusan pasti ada resikonya, terdapat pro dan kontra, namun hal ini jadikan salah satu tantangan tersendiri. Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang sifatnya dilema etika adalah perasaan tidak enak yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun, dengan mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan, dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang kita ambil harus berpihak pada murid. Dalam pembelajaran, salah satu strategi agar berpihak pada murid adalah menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana kita dapat memfasilitasi murid dari berbagai macam karakter dan kebutuhan belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kesiapan, minat, serta profil belajar murid.
sehingga akan tercipta merdeka belajar sesuai dengan potensi murid yang berbeda-beda. Pertanyaan berikutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak, baik dampak jangka panjang maupun dampak jangka pendek bagi murid. Hal yang sudah kita putuskan dan kita lakukan akan terekam menjadi suatu catatan dan akan menjadikan role model tentang apa dan bagaimana kelak murid-murid kita berpikir dan bertindak. Bagaimana mereka mengambil keputusan di masyarakat di kemudian hari. Gambaran ini menjadikan dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendidik haruslah tepat, benar, dan bijak melalui analisis dan pengujian yang mendalam atas benar salahnya sebuah keputusan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 5 uji, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau uji idola. Akan menjadikan pengambilan keputusan kita akurat dan teruji sehingga tidak menyesatkan murid-murid kita. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan haruslah menjiwai filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Berpegang teguh pada nilai-nilai guru penggerak yang salah satunya adalah berpihak pada murid dengan berlandaskan nilai-nilai universal. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai hal, termasuk masa depan murid. Pengambilan keputusan berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid, karena disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh murid tersebut. Seorang pemimpin pembelajaran seyogianya memiliki kompetensi sosial dan emosional yang mantap, sehingga dapat mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Saat proses pengujian keputusan tersebut, diperlukan teknik coaching agar sebisa mungkin dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk dijadikan salah satu dasar daripada pengambilan keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah dipelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan adalah bahwa ternyata dalam mengambil sebuah keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan serta pengujian keputusan agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan bermanfaat untuk orang banyak. Di samping itu, secara personal, dalam pengambilan keputusan diperlukan satu sikap keberanian dengan segala konsekuensi yang dihasilkan dari hasil keputusan yang diambil. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bagaimana? Bila mana pernah? Apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika. Namun, saya lakukan hanya sebatas pada pemikiran didukung dengan beberapa pertimbangan. Saya sudah merasa aman bila keputusan yang saya ambil sudah sesuai dengan aturan dan tidak berdampak merugikan banyak orang. Dengan belajar modul ini, saya menjadi lebih kaya akan pengetahuan, bahkan telah belajar untuk mempraktikannya. Bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat dengan menggunakan langkah-langkah tertentu yang tak lepas dari paradigma dan prinsip-prinsip yang ada. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Konsep yang sudah saya pelajari di modul ini memberikan dampak yang besar bagi pola pikir saya. Sebelumnya, saya berpikir bahwa pengambilan keputusan yang telah didasarkan regulasi dan sosial saja sudah cukup. Ternyata banyak hal yang menjadi dasar. Dalam konteks ini,
terdapat 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka panjang lawan jangka pendek, yang semuanya didasari atas 3 prinsip dan 9 langkah. Saya berencana akan mengimplementasikan landasan tersebut dalam setiap pengambilan keputusan, baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun dalam pengambilan kebijakan di sekolah ataupun komunitas praktisi. Dengan landasan dalam pengambilan keputusan tersebut, saya yakin bahwa keputusan yang saya ambil akan tepat dan lebih akurat dengan selalu berpihak kepada murid. Seberapa penting mempelajari modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Materi pada modul 3.1 ini bagi saya sangat penting dan bermakna, karena dimanapun dan sebagai apa peran kita pasti akan menjumpai sebuah permasalahan yang dituntut untuk mengambil sebuah keputusan. Dari keputusan tersebut akan dihasilkan kebijakan-kebijakan yang akan mewarnai perjalanan sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, maka seorang guru harus memiliki keterampilan dalam pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Sebagai landasan dalam pengambilan keputusan tersebut, tentunya harus mengacu pada 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip yang ada. Selain itu, keputusan diambil melalui 3 uji, yaitu uji intuisi yang berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan, uji publikasi, sebaliknya berhubungan dengan berpikir berbasis akhir, yang mementingkan hasil akhir, dan uji panutan atau idola berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Demikian video koneksi antar materi pada modul 3.1 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.